Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Irfan dengan NPM 2024 14 500 260 dengan teman saya 2024 14 502. Di sini kami ingin menyampaikan materi dari Ibu Mima Nisma SEMM yang berjudul Integrasi Pengembangan Ruang Lingkup dan Metode Ilmiah dalam IPA untuk Pembangunan. Pengertian dan ruang lingkup IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan seisinya berdasarkan proses-proses ilmiah. IPA mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geologi. Awal mula terjadinya dimulai dari rasa ingin tahu manusia terhadap alam, dan zaman Yunani kuno, filsuf seperti Aristoteles meletakkan dasar pemikiran ilmiah. Sejarah perkembangan IPA dan pengembangan IPA di Indonesia. Sejarah pengembangan IPA berawal dari rasa keinginan tahu manusia terhadap gejala-gejala alam. Yang pertama dari zaman Renaissance, tokoh seperti Galileo dan Newton mengubah pandangan tentang alam semesta. Yang kedua ada muncul metode ilmiah seperti pengamatan, eksperimen, dan analisis. Yang ketiga di zaman modern, penemuan-penemuan penting seperti teori relativitas, Einstein's teori kuantum, dan penemuan DNA telah membawa IPA ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, perkembangan IPA di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan IPA di dunia. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian IPA. Cabang utama IPA dan pemanfaatan IPA. Cabang utama IPA ada 4, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariska. Yang pertama, fisika itu materi dan energi. Yang kedua, kimia itu komposisi dan sifat materi. Yang ketiga, biologi kehidupan dan organisme. Yang keempat, ilmu bumi dan antariska adalah bumi dan alam semesta. Nah, manfaatnya dari IPA adalah IPA memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan isinya. IPA menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. IPA membantu manusia dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan. Ini solusi mendorong pengembangan IPA. Peningkatan inventaris dan penelitian ada 2. Yang pertama, pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan pendanaan untuk penelitian dasar dan terapan. Yang kedua, dukungan untuk infrastruktur penelitian seperti laboratorium dan fasilitas penelitian sangat penting. Habis itu ada pendidikan IPA yang berkualitas. Yang pertama, kurikulum IPA harus dirancang untuk mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan pemecah masalah, dan kreativitas. Yang kedua, ada guru IPA perlu mendapatkan pelatihan memadai dan akses sumber daya yang relevan. Yang ketiga, mendorong minat sejak dini pada anak-anak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini ada etika dan tanggung jawab. Yang pertama, mengembangkan kerangka kerja etika untuk mengatur penelitian IPA, terutama di bidang-bidang seperti bioteknologi dan kecerdasan buatan. Yang kedua, mendorong ilmuwan untuk bertanggung jawab atas dasar sosial penelitian mereka. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Irfan. Apa itu ruang lingkup IPA? Yang pertama ada IPA mempelajari alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen. Yang kedua ada mencakup fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi atau antariksa. Dan juga ada IPA yang berkualitas. Yang pertama ada meningkatkan kurikulum IPA di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua ada mendorong minat siswa dalam bidang IPA melalui eksperimen dan proyek penelitian. Ada juga penerapan IPA dalam industri. Yang pertama, mendorong industri untuk menerapkan teknologi bersih dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri melalui pelatihan IPA.
Untuk slide selanjutnya, kita membahas tentang pengembangan IPA untuk pembangunan. Pengembangan IPA untuk pembangunan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pendidikan IPA berkualitas, seperti meningkatkan kurikulum dan pelatihan guru. Yang kedua ada penelitian dan perkembangan, seperti mendukung inovasi teknologi. Yang ketiga ada penerapan di industri, seperti mendorong teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya, seperti menggunakan prinsip IPA untuk berkelanjutan. Yang kelima, kesehatan dan pertanian, seperti mengembangkan solusi berbasis IPA. Dan yang terakhir ada energi, seperti mengembangkan sumber energi terbarukan. Intinya, IPA adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan. Untuk slide selanjutnya kita membahas tentang pengertian metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk mempelajari dan memahami fenomena alam. Yang kedua, melibatkan langkah-langkah seperti observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sikap ilmiah dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, cara berpikir dan berperilaku yang mencerminkan karakteristik seorang ilmuwan. Yang kedua, meliputi rasa ingin tahu, objektivitas, skeptisisme, dan keterbukaan terhadap bukti. Untuk slide selanjutnya, ada peran metode ilmiah dalam membentuk sikap ilmiah. Peran metode ilmiah dalam membentuk sikap ilmiah dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada menumbuhkan rasa ingin tahu. Contohnya seperti langkah observasi dalam metode ilmiah mendorong individu untuk mengamati. Yang kedua, ada melatih objektivitas. Contohnya metode ilmiah menekankan pentingnya pengumpulan dan analisis data secara objektif tanpa bias ataupun prasangka. Yang ketiga, ada mendorong skeptisisme. Contohnya seperti metode ilmiah mengajarkan untuk tidak menerima klaim secara mentah-mentah, tetapi untuk mengujinya melalui eksperimen dan analisis. Yang keempat, ada membangun keterbukaan terhadap bukti. Contohnya seperti proses ini menumbuhkan keterbukaan terhadap perubahan dan kesediaan untuk belajar dari kesalahan. Yang kelima, itu ada mengembangkan ketelitian dan ketekunan. Contohnya seperti melaksanakan eksperimen dan menganalisis data, memerlukan ketelitian dan ketekunan. Yang keenam, ada menumbuhkan sikap jujur. Contohnya seperti dalam melakukan metode ilmiah, kejujuran dan dalam pengumpulan data dan pengolahan data sangat diperlukan. Contoh penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, dalam pembelajaran IPA, siswa dapat diajak untuk melakukan eksperimen sederhana menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, guru dapat mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan menganalisis hasil eksperimen. Yang ketiga, melalui kegiatan ini, siswa tidak dapat hanya belajar tentang konsep IPA, tetapi mengembangkan sikap ilmiah. Dengan demikian, metode ilmiah bukan hanya alat untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter dan mengembangkan sikap ilmiah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor peranan ilmiah. 1. Metode ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa faktor yang berperan dalam menerapkan metode ilmiah. Yang pertama adalah objektivitas.
Objektivitas adalah metode ilmiah menuntut peneliti untuk bersikap objektif, yaitu mengamati pengumpulan data dan menyimpulkan hasil berdasarkan fakta yang ada tanpa terpengaruh oleh persangka atau pendapat pribadi. Yang kedua, ada empiris. Empiris adalah penelitian ilmiah didasarkan pada pengamatan dan eksperimen yang dapat diulang dan diverifikasi oleh orang lain. Dengan kata lain, metode ilmiah bergantung pada data yang dapat diuji melalui pengalaman atau percobaan nyata. Yang ketiga, ada sistematis. Sistematis metode ilmiah dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis, mulai dari perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, analisis, hingga penyimpulan. Yang keempat adalah replikasi. Salah satu aspek penting dalam metode ilmiah adalah kemampuan untuk mengulang eksperimen atau penelitian dengan hasil konsisten. Ini menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Yang kelima, ada verifikasi dan validasi. Penelitian ilmiah memungkinkan hasilnya untuk diuji kebenarannya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan hasil penelitian tersebut dapat diterima oleh komunitas ilmiah, sedangkan validasi menguji apakah metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keenam, ada kritis dan rasional. Dalam metode ilmiah, penelitian dituntut untuk berpikir kritis dan rasional, menganalisis data secara logis, serta menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Berbasis teori adalah metode ilmiah seringkali didasarkan pada teori yang sudah ada. Hasil penelitian bertujuan untuk memperkuat, menguji ulang, atau bahkan membantah teori-teori yang telah ada, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, mencari kebenaran. Tujuan untuk dari metode ilmiah adalah untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan opini atau spekulasi semata. Contoh penerapan IPA dalam pembangunan. Yang pertama, pengembangan varietas, tanaman unggul, tanaman dan penyakit untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Yang ketiga, pengembangan teknologi pengelola air bersih untuk mengatasi masalah kekurangan air. Yang keempat, pengembangan obat-obatan dan vaksin baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tokoh yang mengembangkan ilmu-ilmu di IPA, salah satunya adalah Alfred Bernhard Nobel. Ialah seorang kimiawan, insinyur, dan pembisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia memberikan hartanya untuk pembuatan penghargaan Nobel. Kesimpulan dari perkembangan ilmu pengetahuan alam adalah bahwa ilmu pengetahuan alam terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, metode penelitian, dan pemahaman manusia terhadap alam semesta. Dari penemuan dasar seperti hukum fisika hingga eksplorasi ruang angkasa, perkembangan ini telah memperluas wawasan kita terhadap dunia dan berdasarkan inovasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan alam juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, dan industri, serta memperluas untuk memecahkan tantangan global seperti perubahan iklim dan sumber daya alam terbatas.